Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam kuliah pengantar ilmu perikanan. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari topik sosial ekonomi, kebijakan, dan hukum perikanan. Untuk bagian kedua ini, ada ya, jadi sosial ekonomi, kebijakan dan hukum perikanan bagian kedua. Nah, bagian kedua ini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya perikanan dalam konstruksi hukum di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa sumber daya alam itu memiliki ketergantungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sifat saling ketergantungan sumber daya alam tersebut merupakan dasar utama yang menjadikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Ya. Nah, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut, terutama pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya di Indonesia, salah satunya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ya tentang perikanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di dalamnya juga terdapat pengaturan tentang perikanan. Nah, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, di mana dalam orientasinya itu memberikan perhatian yang sama ya atau seimbang antara upaya peningkatan produksi dan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan ya atau konservasi. Jadi ada keharmonisan, ada kesamaan perhatian meningkatkan produksi dan menjaga berlanjutan. Nah, di mana pasal 2 dan pasal 3 di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa di antara asas-asas yang harus digunakan dalam pengelolaan perikanan adalah asas efisiensi dan kelestarian dan keberlanjutan. Nah, artinya bahwa peningkatan produksi itu dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan kelestarian sumber daya. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita lakukan secara efisien dan tetap menjaga dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Ya. Jadi ada keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, ya, peningkatan keuntungan, ya, dan peningkatan dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, peningkatan produksi itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber daya protein ikan, ya. Kemudian mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan secara optimal. Di dalam asas produksi juga kita harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, ya. Sedangkan orientasi konservasi ya adalah yang pertama adalah pelarangan kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan habitatnya. Jadi apapun yang kita lakukan baik budidaya maupun penangkapan, kalau itu merusak lingkungan itu tidak dibolehkan. Kemudian pelarangan penggunaan alat yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar. Jadi ada beberapa alat yang merusak lingkungan, ya, yang sudah dilarang, ya. Nah, kemudian yang ketiga orientasinya itu adalah
dalam di dalam undang-undang itu dijelaskan juga bahwa pemerintah wajib menentukan jenis ikan yang dilindungi. Ini sudah ada aturannya ya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali jenis-jenis ikan atau sumber daya ikan yang dilindungi. Nah, usaha perikanan itu tadi itu bukan hanya selain penangkapan juga pembudayaan, ya, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran. Ya, dalam undang-undang ini akses untuk melakukan usaha perikanan diberikan kepada setiap orang, baik itu perorangan maupun badan hukum, ya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26. Nah, tata cara pemanfaatan sumber daya perikanan diatur dalam pasal 27 dan 28. Nah, di dalam pasal 27 dan 28 itu jelaskan mengenai tata cara penangkapan ikan di wilayah pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan, ya. RI wajib memiliki surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, surat izin lupa saya ini, ya, surat izin kapal perikanan, surat izin kapal perikanan, ya, surat izin kapal perikanan. Nah, namun ketiga surat izin itu tidak berlaku bagi nelayan yang memiliki armada kurang dari 5 GT, ya, gross ton. Nah, SIUP, CP dan CP itu merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk manajemen pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Nah, ketiga surat-surat tersebut merupakan instrumen, ya, yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Nah, pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/2011 tentang usaha perikanan tangkap untuk perizinan kapal perikanan 5 sampai 10 gross ton itu dilakukan oleh pemerintah daerah 32, ya, atau kabupaten. Sedangkan 10 sampai 30 itu untuk daerah provinsi, ya. Kemudian di atas itu 30 gross ton itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi ada pembagian perizinan. Nah, dalam rangka dalam rangka tadi itu, ya, kesejahteraan nelayan, ya, peningkatan produksi usaha perikanan, terutama usaha perikanan tangkap, maka regulasi tersebut ditujukan untuk dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di setiap wilayah pengelolaan perikanan, ya. Ada 2, ya, pemanfaatan sumber ikan sedang dayuku, kemudian konservasi sumber ekosistem, spesies dan genetik. Nah, caranya adalah ketiga, ya, penguatan kelembagaan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan, ya, kemudian pemanfaatan sumber daya perairan darat, pedalaman teritorial dan kepulauan, ZII dan laut lepas, ya. Kemudian ketiga adalah pendataan ikan hasil tangkapan. Nah, ketiga tersebut nantinya akan mendapatkan alokasi, ya, alokasi sumber daya ikan, ya. Alokasi sumber daya ikan dalam hal ini untuk menentukan apakah over kapasitas atau over fishing, ya. Nah, alokasi ini tentu berdasarkan jenis, ya. Kemudian juga berdasarkan jumlah kapal yang beroperasi. Nah, alokasi tentunya menjadi dasar dalam penetapan keputusan, ya, penetapan izin oleh Dirjen Perikanan Tangkap. Nah, tujuannya adalah pengendalian perizinan. Tujuannya adalah jangka menengahnya adalah sumber daya ikan dan usaha penangkapan ikan berkelanjutan. Nah, di mana tujuan akhir daripada usaha penangkapan dan ini yang secara berkelanjutan adalah kesejahteraan masyarakat nelayan.
Nah, itu saya kira sekilas tentang Undang-Undang Perikanan Undang-Undang nomor 2 nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kemudian berikutnya adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana undang-undang yang mengatur kegiatan penangkapan ikan terkait dengan kewenangan daerah dan dalam pengelolaan wilayah penangkapan ikan. Nah, pasal yang mengatur kewenangan itu adalah ada pasal 13, 14, dan 27. Ya. Nah, di mana dalam hal ini yang penting adalah yang pertama kewenangan pemerintah daerah itu adalah dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengolahan kekayaan laut. Ya. Yang kedua atau B ya, pengaturan administrasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan tata ruang. Yang keempat adalah penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pusat. Kemudian ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Nah, yang kewenangan yang kedua adalah kewenangan daerah untuk provinsi paling jauh 12 mil. Itu kewenangan wilayah ya. 12 mil diukur dari garis pantai. Ya, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil ya. Saya kira itu tentang konstruksi hukum perikanan di Indonesia secara singkat ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.